warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munigar Setiapratama, NIM 1903111 dari D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Jadi di video ini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus pasca ORIF atau setelah operasi fraktur pada femur. Fraktur femur sepertiga distal adalah rusaknya kontinuitas tulang femur pada sepertiga distal bagian tertentu yang disebabkan oleh trauma secara langsung maupun tidak langsung. Tulang yang mengalami fraktur biasanya diikuti kerusakan jaringan sekitar seperti ligamen, tendon, otot, pembuluh darah, dan persyarafan. Ada riwayat trauma, nyeri odem tenderness, perubahan bentuk atau deformity, hilangnya fungsi sendi terdekat, adanya gerak abnormal, dan adanya krepitasi. Sedangkan menurut Salter 1983, problematik yang biasanya dijumpai pada pasca operasi atau pembedahan untuk pemasangan internal fiksasi pada fraktur meliputi odem, nyeri, keterbatasan lingkup gerak sendi atau ROM, perubahan kekuatan otot atau jangka panjang, keterbatasan fungsional tungkai. Berikut adalah mekanisme perubahan patologi akibat pembedahan pasca fraktur adalah seperti skema berikut. Untuk yang pertama adalah kita bisa melakukan anamnesis terhadap pasien. Perkenalkan Bu, nama saya Munigar. Di sini saya sebagai terapis yang nantinya akan menangani Ibu. Namanya siapa? Namanya Rina. Umurnya sekitar berapa? 20. Oh, 20 tahun ya Kak. Terus untuk ada nggak riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyerta? Nggak ada sih kalau saya. Nah, untuk keluhan utamanya apa ya? Di bagian sebelah sini, bagian paha sakit. Oh gitu, sudah sejak kapan keluhannya? 1 hari setelah operasi. Oh, habis operasi apakah kemarin? Iya, habis operasi. Oh, habis operasi kena patah tulang kah? Iya, Oh gitu. Untuk penyebabnya, kalau boleh tahu kok bisa patah tulang? karena jatuh. Oh, karena jatuh. Terus ada faktor-faktor lain ya? Kayak untuk memperberat nyeri ini. Saya rasanya nyerinya sakit banget atau gimana gitu. Lumayan sih. Soalnya kan ini baru 1 hari setelah. Oh gitu. Yaudah, terima kasih. Nah, setelah kita melakukan anamnesis kepada pasien tentang data diri pasien, terus keluhan utama pasien, terus kemudian letak keluhannya, terus ada keluhannya sejak kapan, terus penyebab keluhannya, kita jangan lupa untuk mencatat riwayat pasien di dalam status klinis. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang data sekunder, kita bisa menanyakan, Ibu ada hasil laboratoriumnya kah? Ada. Oh, boleh saya lihat nanti. Iya, betul. Terus kemudian kita juga bisa menanyakan rongsennya juga untuk kita bisa mengetahui letaknya di mana. Rongsennya adakah sudah sempat di rongsen setelah operasi? Sudah. Oh, sudah. Untuk obat-obatan yang diterima, sudahkah minum obat-obatan seperti apa? Seperti mengkonsumsi obat nyeri gitu? Iya.
Nah, kemudian setelah kita menghimpun data sekunder, jangan lupa juga dicatat di dalam status klinis. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan vital signs. Yang pertama, kita mengukur tensi terlebih dahulu. Pada pasien ini untuk tensinya yaitu 100/90, jadi bisa dikatakan normal ya. Selanjutnya kita mengukur denyut nadi. Kita bisa menggunakan stopwatch ataupun jam tangan. Nah, pada pasien ini untuk perhitungan denyut nadi per menitnya mendapatkan hasil 70. Jadi bisa dikatakan normal. Untuk selanjutnya adalah pengukuran frekuensi pernafasan. Kita bisa mengamati dada pasien ataupun perut pasien. Jangan lupa siapkan stopwatch atau jam untuk mengukur setiap per menitnya. Jadi, setiap perhitungan, inspirasi dan ekspirasi dihitung satu. Dan pada pasien ini, hasil yang dihasilkan adalah 15 per menit. Jadi, bisa dikatakan normal. Selanjutnya adalah inspeksi. Adapun inspeksi yaitu ada inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Untuk inspeksi dinamis sendiri, kita bisa mengamati antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit, atau adakah odem yang signifikan, perbedaan yang signifikan maksudnya, atau tidak ada. Nah, pada kasus ini kita bisa mengamati sisi yang sakit dengan sisi yang sehat. Dan pada kondisi ini tidak ada odem yang signifikan atau perbedaan yang terlalu signifikan. Selanjutnya adalah inspeksi dinamis. Kita bisa mengamati ketika pasien menggerakkan sisi yang sakit, ekspresi wajahnya seperti apa. Dan jangan lupa dicatat di dalam status klinis. Oke, Ibu minta tolong gerakan. Kalau tidak bisa jangan dipaksa ya. Iya. Maaf, ini masih sakit, nggak bisa digerakkan. Oh begitu. Ya udah, terima kasih, nggak apa-apa. Nanti bisa dilatih ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Kita bisa menekan dengan 3 jari antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengetahui adakah kenaikan temperatur pada sisi yang sakit atau tidak. Nah, pada pasien ini tidak ada kenaikan temperatur. Yang kedua yaitu kita tekan pada sisi yang sakit. Nah, fungsinya untuk mengetahui adakah nyeri tekan atau tidak. Dan pada pasien ini merasakan nyeri tekan. Selanjutnya kita bisa melakukan palpasi di bagian area untuk memastikan apakah ada odem atau tidak. Nah, pada pasien ini terdapat sedikit odem. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan gerak pasif, gerak aktif, dan gerak dinamis.
Berhubung tadi ketika pasien diminta untuk melakukan pemeriksaan inspeksi dinamis, pasien sudah di kesakitan, jadi dapat dipastikan bahwa pasien ini tidak bisa melakukan atau masih sakit, masih nyeri untuk melakukan pemeriksaan gerakan. Jadi pada pemeriksaan fungsi gerak tadi, gerak otot pasien mendapat nilai 2 karena ada kontraksi dan dapat digerakkan sedikit, tapi belum bisa melawan tahanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan visual analog atau biasa disebut VAS. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengedukasi pasien bagaimana cara menggunakan VAS ini. Oke, Kak, nanti bisa menggunakan VAS ini, bisa mempersepsikan nyerinya, seberapa tingkat nyerinya. Nanti bisa menggeser panah di sini. Oke, silakan. Pada pasien ini, persepsi nyeri yang dihasilkan dan diukur menggunakan VAS adalah 6. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri tekan. Untuk nyeri tekan sendiri, kita juga bisa menggunakan VAS ini. Bedanya adalah, coba Ibu persepsikan untuk nyeri tekannya. Area luka ini saya tekan dengan 3 jari, kemudian Ibu mempersepsikan berapa tingkat nyerinya. Nah, untuk nyeri tekan pada pasien ini dihasilkan visual analog nilai 7. Selanjutnya adalah pemeriksaan LGS. Kita bisa menggunakan goniometri seperti ini. Kita lakukan pemeriksaan fleksi hip dan fleksi knee. Kita cari berapa selisih antara sisi yang sehat dengan sisi yang sakit, kemudian dicatat di dalam status klinis. Kita periksa untuk sisi yang sehat terlebih dahulu. Kita letakkan goniometri di aksis, titik aksis. Gerakan fleksi ini seperti ini, fleksi gigi seperti ini. Nah, untuk pemeriksaan LGS pada sisi yang sehat, pasien bisa menggerakkan full ROM, yaitu fleksi hip 120 derajat dan fleksi knee 155 derajat. Kemudian kita juga ukur sisi yang sakit. Fleksi hip ya. Dan untuk LGS pada sisi yang sakit masing-masing hanya 10 derajat. Jadi jangan lupa untuk selisihnya kita catat di dalam status klinis. Selanjutnya adalah pengukuran fungsional. Dan pada pasien ini untuk kemampuan fungsionalnya adalah pasien hanya bisa berbaring saja karena pasien juga baru selesai operasi dan ini adalah H+1 setelah operasi.
Nah, selanjutnya adalah setelah dilakukan pemeriksaan di atas tadi, kita bisa menarik kesimpulan diagnosa fisioterapi, yaitu problematika fisioterapi secara spesifik. Dan pada kondisi ini, problematika secara spesifiknya adalah pada level body structure and body function. Terutama body structure pada area hip hingga knee. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan intervensi fisioterapi. Untuk H+1 yang dapat dilakukan adalah kita bisa mengelevasi pasien pada area yang sakit. Tujuannya adalah untuk memperlancar peredaran darah ke jantung, sehingga untuk mempercepat proses pemulihan pada odim yang ada. Untuk elevasi, kita bisa mengelevasikan dengan jarak 20 cm dengan dosis 1-2 jam, kemudian diistirahatkan 1 jam. Ayo Ibu, saya bantu. Nah, caranya seperti ini. Kemudian setelah 1-2 jam, kita bisa mengistirahatkan. Nah, seperti itu caranya. Untuk latihan H+2 yang dilakukan adalah yang pertama, kita mengelevasi terlebih dahulu. Caranya seperti di H+1, kemudian kita latih pasien untuk mengontraksikan ototnya. Jika bisa mengontraksikan ototnya ya, seperti dikontraksikan. Nah, di sini terlihat ototnya sudah berkontraksi. Dan di sini juga kita meminta untuk mengkontraksikan. Nah, seperti itu caranya. Nah, selanjutnya adalah untuk H+3 kita juga mengelevasikan pasien terlebih dahulu. Setelah itu kita latih pasien untuk gerakan pasif terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Kita pegang di bawah sisi. Kita pegang di sisi yang sakit, kemudian kita bantu seperti ini. 1, 2, 3, 7, 8. Setelah itu kita minta pasien untuk melakukan gerakan secara aktif semampu pasien dan jangan dipaksa. Ini. Setelah pasien mampu melakukan gerakan aktif, kemudian kita ajarkan pasien untuk cara duduk. Caranya seperti ini ya Bu. 1, 2,
Selanjutnya, pasien kita ajarkan untuk cara duduk ongkang-ongkang. Duduk biasa terlebih dahulu. Kemudian kita sisi yang sehat terlebih dahulu, kemudian sisi yang sakit. Jika pasien belum mampu menggerakkan sisi yang sakit, maka kita bantu perlahan atau kita mengedukasi pasien untuk menopang satu tangannya di area ini, kemudian digerakkan perlahan-lahan. Seperti ini. Selanjutnya adalah latihan H+4 dan H+5. Setelah yang pertama adalah tahapannya kita lakukan elevasi terlebih dahulu, kemudian gerakan pasif, aktif, kemudian yaitu gerakan resisten. Untuk gerakan resisten ini caranya kita tahan, gerakan, tahan. Seperti itu. Selanjutnya adalah latihan berdiri. Caranya adalah kaki yang sehat untuk menopang, kemudian kaki yang sakit menggantung. Caranya seperti ini. Nah, ketika di rumah kita mengedukasi pasien untuk menggunakan walker atau ini berlatih untuk menggunakan walker. Berhubung tidak ada walker, maka ibarat kata saya sebagai walkernya. Yuk, kaki yang sehat digunakan untuk topang, kemudian kaki yang sakit digantung. Kemudian kita latih untuk berjalan. Perlahan-perlahan seperti ini. Kita mengevaluasi pasien untuk ketika di rumah, cara beraktivitas, cara duduk, cara berdiri, seperti tadi caranya. Dan H+6, jika pasien sudah mampu, pasien sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Terima kasih, sekian video dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. And see you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.